Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kali ini pesertanya bapak-bapak semua ya ini ya? Ya. Semangat semua? Semangat. Kalau saya tanyakan semangat semua, jawabannya sehat-sehat semangat. Oke? Oke. Sekarang saya tanya lagi ya. Semangat semua? Sehat-sehat semangat. Wih, mantap. Tepuk tangan buat kita. Baik, terima kasih. Kita ada di kelas Aset Game Low Poly sederhana menggunakan teknik insert, extrude, dan bevel pada Blender. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alpen Nikola Duta Dewa. Saya Widya Iswara ahli pertama di BPPVM VVBOE Malang. Itu email saya, kemudian ada WA saya. Kalau mau tanya-tanya boleh japri langsung. Nah, sebelumnya karena saya udah perkenalan, monggo Bapak perkenalan mulai dari Bapak. Siap. Perkenalkan, saya Muhammad Tarmukawim, nama saya Farul. Saya dari SMK 2 Fakfak. Wih. Salam kenal. Bapak? Siap. Perkenalkan, nama saya Mahrus dari Mahrus. SMK Raden Rahmat. Wih, ada Rahmat nih. Diri, nama saya Haris, saya dari SMK Negeri 1 Brebes. Pak? Perkenalkan, nama saya Dena Anugrah dari SMK Maju Terus. Wah, maju terus sih. Iya, Pak. Bandung ya, Pak ya? Betul. Oh, oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Pak Dimas, Dena. biasa dipanggil Dimas. Oke. Saya dari SMK N1 Pakis. Oh, Pakis. Perkenalkan, Yang saya terakhir? Rifki dari SMK 3 Sorong, Pak. Oh, Sorong. Paling jauh ini. Iya, Pak. Oke, monggo. Terusnya, nah sebelum pembukaan saya akan ada pantun nih. Pertama, kubus kecil tampak biasa, di tangan kreatif menjadi karya. Maksudnya, mari belajar membuat aset 3D bersama agar siswa pun mampu berkarya. Terima kasih. Langsung nyambung ya. Iya. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apa itu objek 3D? Ada yang bisa jawab? Monggo, Pak Makrus. Objek 3D memiliki panjang, lebar, dan tinggi, sehingga mempunyai volume, Pak. Nah, benar sekali. Bedanya dengan 2D, objek 3D itu ada volumenya. Nah, karena itu kenapa bisa dilihat dari berbagai macam sudut? Karena ada memiliki volume, yaitu X, Y, Z sudutnya ya. Kemudian, nah, di sini bisa tolong scan. Wih, mantap. Monggo. Nah, itu tolong dijawab ya. Siap. Oke. Ya, Pak. Sudah? Ah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa sulit membuat aset 3D menurut Bapak Ibu? Nah, 50% menjawab sangat sulit. Kira-kira kenapa nih? Ya, menurut saya cukup sulit, Pak. Selama ini saya berpikir harus bisa menggambar atau membuat bentuk yang rumit. Nah, benar. Banyakan orang akan berpikir awalnya, oh ternyata sulit ya. Harus bikin yang rumit-rumit, ternyata enggak. Nanti di sini kita hari ini akan mempelajari bahwa objek 3D itu enggak harus rumit. Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Berikutnya, nah ini di kelas siswa-siswa sebelum praktek di kelas game, pasti dasarnya apa? Membuat asetnya dulu kan? Ya, Pak. Nah, Ya, Pak. makanya di sini kita menggunakan Blender. Kenapa menggunakan Blender? Nah, Blender itu bersifat open source. Kemudian dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Kemudian memiliki komunitas yang sangat besar, sehingga banyak tutorial, kita bisa mencari informasi lebih mudah. Kemudian telah digunakan di industri, institusi pendidikan, dan lain-lain. Kemudian dapat langsung diterapkan di sekolah tanpa perlu memikirkan biaya perangkat lunak. Jadi keuntungannya itu kayak, wah, kan ada tuh sekolah yang, wah, mau bikin 3D tapi udah mikir dulu aplikasinya. Kemudian, nah, ini capaian pembelajaran kita. Targetnya kita menggunakan 3 tools hari ini adalah Inset, Extrude, dan Bevel. Nah,
Diharapkan peserta nanti dapat mengikuti pembelajaran peserta mampu membuat satu aset game low poly sederhana menggunakan teknik insert, extrude, dan bevel pada Blender. Di sini ada yang udah pernah menggunakan Blender? Belum pernah, Pak. Belum sama sekali? Belum. Pak. Oke. Lanjut ya. Nah, ini tools pertama, kita menggunakan insert. Insert itu berfungsi untuk membuat face baru lebih kecil daripada face yang dipilih. Kemudian kegunaan biasanya untuk membuat pintu, jendela, panel robot, atau bingkai. Kemudian tools kedua, itu ada extrude. Biasanya shortcutnya menggunakan E. Extrude berarti menarik atau mendorong geometri sehingga tercipta volume baru. Nah, ini biasanya untuk membuat ketebalan dinding, kaki meja, atau gagang pintu. Kemudian yang terakhir kita menggunakan bevel. Fungsinya untuk memotong sudut yang tajam menjadi lebih halus atau miring. Kemudian untuk menghilangkan sudut tajam membuat objek terlihat realistis. Nah, ini sama sekali belum ada yang pernah menggunakan ya tools ini? Belum Pak, awam ini. Oke, kalau gitu kita kenapa di awal tadi Blender tuh kayaknya wah bikin objek 3D itu kayak udah sulit duluan, padahal sebenarnya awalnya tuh dari objek-objek yang kita sebut biasanya primitif seperti cube ini. Cube ini kita extrude, kita loop, tambah roda, lama-lama bisa jadi mobil. Sebenarnya langkahnya tidak ribet ya. Seperti ini membuat roket, kita cukup menggunakan silinder. Kemudian cone bisa buat pohon, jamur dari UV sphere atau bola. Nah, sekarang kita coba praktekkan membuat peti harta karun ya yang sering muncul di game. Coba saya praktekkan langsung ya. Ini kalau Bapak boleh sambil coba di isinya ya, sambil dibuka Blendernya. Saya akan praktekkan ya. Baik, Pak. Enggak dibuka. Siapa? Sudah ke sini? Sudah. Oke. Pertama kita coba geser ini dulu. Nah, di situ kan ada scale. Kita coba ya, kita tarik seperti ini. Jangan lupa masuk edit mode dulu ya. Nah, kemudian kita mau buat itu kan peti itu ada dua tuh, atas sama bawah. Biar tampak kebuka. Nah, kita pakai extrude. Pakai loop, maaf. Nah, kita bagi dua, kira-kira segini. Kemudian kita pilih atasnya menggunakan bevel. Tools yang ketiga tadi ya. Nah, kita bevel di sini. Tarik seperti ini, kemudian scroll. Udah, seperti ini. Sambil dicoba ya. Sama. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya. Baik, Pak. Kemudian kita manfaatkan inset. Sambil praktek ya. Kita pilih sisi-sisinya yang mau diinset. Contohnya seperti ini. Kemudian tarik di bagian kuningnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita extrude ke bawah ini pakai tools yang kedua tadi ya. Maaf. Ini pilih dulu sisinya yang mau di extrude. Kita masukkan. Nah, sampai sini sudah ada yang sudah sampai sini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kita masukkan lagi pakai extrude. Seperti ini, sama juga di sisi yang lainnya. Nah, di sini ya. Bagus jadinya. Biar tentunya terbuka gimana? Kita select yang mau kita potong tutupnya. Nah, contohnya seperti ini, kita klik kanan kemudian split. Nah, kalau udah kita move aja. Bisa jadi dua ya, Pak ya? Ya, betul. Dikasih aja. Ini sudah bisa, Pak. Sudah bisa? Sudah bisa. Cara seperti ini.
Iya Pak. Bentar. Nah, sampai sini. Sudah. Pak. Sudah Pak. Oke, kita balik ke slide. Ya. Oh, bisa kayak gini ya. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak. Coba. Wow, ini mantap nih. Ada di. Ya Pak, ya Pak. Keren ya. Ya saya juga. Ini sudah dibagi jadi 2 Pak. Wah. Ini 1, ini 2 Pak. Bagus, bagus, bagus. Yang ini sepertinya warna abu-abu Pak. Bagus ini. Ini bagus ini. Coba lihat yang lain dulu. Oke, Pak Fahrul. Sepertinya masih tertutup Pak sebelumnya. Oh iya, ini belum ditemukan ya itu ya? Iya. Masih belum ketemu kuncinya. Oke. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Ya. Sudah Pak. Gimana? Perhatian. Oke, sudah Pak. Oh ini bisa dihapus sebagian ini aja tuh. Oh iya Pak. Iya Pak. Ya. Oke. Oke. Lanjut. Coba. Jadi kita buat praktek, kita bagi 2 kelompok. Masing-masing kelompok membuat 3 aset 3D ya. Yang menggunakan 3 tools tadi. Kemudian sertakan namanya aset apa yang dibuat gitu. Oke? Siapa? Oke, Pak. Siapa? Saya kasih waktu berapa? 20 menit Pak. 20 menit. Ya. Cukup Pak. Sudah? Sudah Kumpulkan Pak. di Google Drive yang saya bagikan tadi ya. Siapa? Oke, kita lihat ya hasilnya kelompoknya. Baik Pak. Oke, kelompok 1. Itu buat apa ya? Meja ya? Iya Pak. Kelompok Meja, 2 Pak. Meja warung kopi Pak. bisa warung kopi ya? Iya. Apa dingke itu ya? Meja warung kopi. Pak gendut Pak kan? Kemudian koin. Koin. Siapa yang membuat koin itu? Koin. Kelompok 1. Koin Bitcoin Pak saya. Oh, Bitcoin. Wah. Iya. Nggak boleh, koinnya bertumpuk ya. Iya. Ada lemari. Bagus. Oh, itu kelompok 2 yang bikin HP itu siapa yang bikin? Saya Pak. Wis. Keren, keren, keren. Oke. Sekarang dari 3 tools tadi, apa yang menurut bapak-bapak itu yang paling sulit? Atau gini, pertanyaan saya rubah nih. Ini kan kita udah bikin macam-macam objek ya. Nah, kalau tadi saya contohkan tuh cuma seperti harta karun. Nah, kira-kira dengan 3 tools itu tadi, objek apa saja bisa kita buat selain ini gitu. Bevel tadi untuk menghaluskan sudutnya, extrude untuk mengeluarkan, terus insert untuk memasukkan satu face lagi ke dalam. Mungkin saya Pak bisa menjawab Pak. Oke. Mungkin kita bisa membuat rumah sederhana. Oh ya, Contohnya seperti meja, kursi, pintu, jendela, pagar atau kotak penyimpanan Pak. oh ya, tepat sekali. Nah. Tangan buat. Ada lagi? Sorry. Ada lagi? Kira apa? Yang tadi roket. Roket tadi itu kira-kira kita buatnya pakai berapa objek? 1 Pak. 1 aja cukup ya? 1 cukup. Objek apa itu? Silinder. 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 Ya, benar sekali. Kemudian sebelum menutup, ini kan tadi kita sudah refleksi ya. Saya ada kata-kata penutup nih. Sama seperti sebuah kubus yang berkembang menjadi aset game, kemampuan siswa yang berkembang dari hal-hal paling dasar, tugas kita sebagai guru adalah memberikan fondasi. Seperti 3 tools tadi. Itu fondasinya. Jadi kayak kita yang penting memahami 3 fondasi tadi, tinggal membimbing prosesnya dan membangun kepercayaan diri mereka untuk terus berkarya. Ya, terima kasih. Sekian, bila ada pertanyaan monggo. Ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.